Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lukman, Ustadz Lukman dan Ibu Bapak Jamaah Rombongan 4 rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali setelah beberapa waktu yang lalu sempat juga kosong 1 bulan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga bisa rawuh banyak, dan semoga ke pertemuan yang akan datang bisa lebih banyak lagi. Monggo kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Ya, semoga dengan bacaan doa ini menambah keimanan kita, dan semoga ilmu yang nanti kita dapatkan bisa kita serap, kita pahami, dan bisa kita laksanakan. Amin. Yang kedua, langsung aja kepada acara inti tausiah pengajian pada Ustadz Lukman, yang nanti juga dilanjutkan dengan doa, yang dalam doa tersebut nanti mohon untuk para jamaah juga yang sedang sakit, mungkin nanti mohon didoakan agar juga lekas sembuh dan bisa beraktivitas dan nanti bisa bergabung dengan kita, dan doa-doa yang selalu menyemangati kita. Aten Pak Ustadz Lukman, waktu dan tempat kami haturkan. Waalaikumsalam. Monggo Prof Bu Titi. Kalau di belakang nggak boleh gelodekan. Sama nggak boleh rame-rame katanya tadi. Pak Ihsan, saya dikasih video yang view bawah ya. Oh iya. Iya, yang gini ya, datar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian haji ad-dakwah rombongan 4 tahun 2019, para haji dan hajah mabrur wal mabrurah. Semuanya saja rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam bakar ditabur bumbu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa, semangat. Ya, karena di warung ayam kan pantunya juga harus disesuaikan. Masuk. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini pagi yang indah dan cerah bagi kita. Saya keluar rumah dari matahari belum terbit. Jam 3:30 saya sudah diminta subuhan di Masjid Al-Falah Minomartani, terus pengajian syuruk
ya. Pengajian syuruk sekarang syuruknya jam 5:06. Tapi kita begitu jam 5:06 nggak boleh langsung sholat isyrok Bapak Ibu. Karena pas terbitnya matahari itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, pengajiannya sampai 5:30. Nah, biar tidak sholat isyroknya tidak pas terbit matahari. Terus pindah ke Masjid Al-Hikmah, Jalan Damai. Pengajian Ahad pagi jam 6 sampai 7:30. Istirahat sebentar terus ke sini. Iya, saya sekarang ke majelis Likok Mbah Mo. Membersamai para haji dan hajah yang semuanya semangat. Saya datang duluan dari Pak Ketua. Pagi ini indah bagi kita, bukan saja cuaca yang cerah, tetapi suasana wajah Bapak Ibu yang juga cerah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat kepada kita. Kita sudah diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Mudah-mudahan tetap pula, istiqomah pula kemabruran haji Bapak dan Ibu. Allahumma amin. Salawat dan salam demikian pula tiada pernah lupa kita sanjungkan. Semoga tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah hasanah, teladan terbaik, yang apabila kita mengikuti dan melaksanakannya, pasti kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup fit dunya wal akhirah. Karenanya Bapak Ibu, pengajian kita pagi hari ini adalah pengajian enteng-entengan saja. Karena yang berat itu rinduku padamu. Kata anak-anak muda itu. Kalau pengajiannya enteng-entengan saja. Oleh karena itu kita akan membaca bersama-sama satu doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Imam Muslim perawinya, dan sepertinya doa ini sudah sering dibaca Bapak Ibu dan barangkali juga sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Oh, kuwi to kecil wis sapil aku gitu ya. Nah, ini saja pengajian kita pada pagi hari ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Ya, karena yang mengajarkan Nabi, doa ini bukan doa yang enteng-entengan. Ya, doa ini doa yang sangat berbobot bagi kita. Doa yang tadi kita baca itu terjemahannya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ya Allah. Apa yang kita mohon Bapak Ibu? Satu, al-huda, petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan afaf. Nah, kita terjemahkan begitu dulu. Wal ghina, dan kekayaan. Nah, afaf tadi
ya. Jadi membacanya afaf pakai ain itu adalah menjauhkan dan menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, sikap seperti ini namanya sikap iffah, menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan itu ya tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah orang yang mempunyai jiwa iffah. Ya, dia mempunyai komitmen untuk menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang. Yang dilarang itu kan biasanya malah bikin penasaran kan Bapak Ibu ya. Daya tariknya juga lebih besar, iya. Daya sedotnya tinggi sekali, ya, terhadap keinginan kita untuk melakukannya. Maka orang yang dengan sekuat tenaga menahan diri dari melakukan perbuatan itu artinya dia mempunyai sifat iffah. Dia menahan diri. Nah, itulah 4 hal itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon petunjuk kepada Allah karena kita punya misi besar di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini kan bukan sekedar hidup-hidupan, ya. Hidup kemudian mati, setelah itu selesai. Tapi tidak. Kita mempunyai konsep hidup, kita mempunyai misi hidup yang diajarkan oleh agama kita, yang betul-betul kita yakini bahwa kita tidak akan selesai perjalanan hidup kita di dunia ini. Setelah selesai dari kehidupan kita di dunia, kita akan masuk ke alam akhirat. Dan kita meyakini bahwa di alam akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia. Kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keburukan atau dosa. Monggo Pak Anton sekalian silahkan duduk. Nah, di depan ya. Murid-murid SD. Tadi dipesan kan kalau di belakang nggak boleh gelodekan. Jadi Prof Karna pilih di depan dia. Tidak dimarahi, disetrap nanti. Ya. Kita meyakini bahwa ada hidup sesudah kematian kita nanti. Dan kita masih berharap kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa kita yang setiap hari pasti Bapak Ibu baca. Doa itu berarti kita meyakini bahwa ada alam akhirat. Maka kita berdoa, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti ya Allah berikanlah kepadaku hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat. Ya, jadi itu tadi kan visi kita, ya.
visi kita, tujuan utama kita. Untuk mewujudkan visi itu kita perlu melakukan misi-misi. Apa misi Bapak Ibu untuk mewujudkan visi itu? Misinya mengerjakan sholat 5 waktu, misinya mengerjakan puasa Ramadan, bersedekah, melaksanakan ibadah haji, beramal soleh, dan lain-lain. Nah, di dalam perjuangan kita mencapai misi itu Bapak Ibu, ternyata tidaklah mulus. Karena kita mendapatkan godaan dari setan. Walaupun mungkin setan juga nggak terima disalah-salahke terus. Lawas yang kurang ajar menungsane dhewe kok sing disalahke aku. Malah luwih nemen kono ya. Iya. Nah itu. Tapi kita sudah diingatkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka tempatkanlah dia di posisi musuh, ya. Begitu Bapak Ibu. Dan reputasi setan dalam hal goda-menggoda ini bukan ecek-ecek lagi Bapak Ibu. Ya, sudah luar biasa. Nah, reputasinya setan menggoda manusia ini sudah berhasil melengsarkan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Apalagi nek mung kaya kula panjenengan. Digoda pakai apa sedikit gitu ya sudah kalah kita. Maka itulah perlunya kita memohon kepada Allah al-huda. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk. Ya, petunjuk supaya saya tetap bisa mengikuti petunjuk itu. Sehingga tidak kesasar, sehingga tidak melenceng. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dzalikal kitabula raiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya yang mau menggunakan petunjuk itu, yang percaya kepada petunjuk itu ya hanya orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu hanya bisa dicapai oleh orang dengan pendekatan keimanan dan ketakwaan. Iya, pendekatan keimanan dan ketakwaan itulah yang menyebabkan orang bisa percaya dengan petunjuk itu. Kalau nggak percaya kan sudah antipati di depan. Mosok ada kehidupan lagi, iya. Itu kan kata orang-orang. Orang dia juga nggak pengalaman gitu. Nah, makanya untuk dapat mengikuti petunjuk itu hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Untuk dapat mendapatkan petunjuk itu pendekatannya adalah keimanan dan ketakwaan. Orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk karena dia menggunakan pendekatan ketakwaan tadi. Satu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Ya, siapa yang gaib itu? Allah, malaikatnya, Rasulnya, iblis, ya, itu kita yakin bahwa itu makhluk Allah yang ada,
Ya. Kemudian orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mau berzakat, berinfak, bersedekah, orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan orang yang percaya kepada hari akhir. Nah, ini pendekatannya apa? Iman. Tanpa pendekatan iman dan takwa, kita tidak akan bisa percaya kepada yang gaib, percaya kepada hari akhir. Nggak bisa. Ya, pendekatan saintifik mungkin susah menjangkau bagaimana alam akhirat itu, bagaimana alam kubur itu. Maka pendekatannya iman dan takwa. Dan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang menggunakan pendekatan iman dan takwa itu di dalam konsep kehidupan Bapak Ibu. Maka karena kita mempunyai visi besar bahagia dunia akhirat, kita kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah. Allah pun juga berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 9, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Karena keimanannya, karena mereka menggunakan pendekatan keimanan, maka petunjuk itu datang. Petunjuk itu diberikan oleh Allah. Maka orang yang menggunakan petunjuk itu nanti akan sampai kepada tujuan, Bapak Ibu. Apa tujuan yang dicapai itu tadi? Yaitu tajri min tahtihimul anhar. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Loh, di mana itu? Fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Karena Bapak Ibu beriman dan bertakwa, Bapak Ibu kepingin sekali. Tapi bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa, mereka mengatakan itu adalah hal yang absurd dan mengada-ada. Ya, itu hanya cerita-cerita saja yang belum tentu terbukti kebenarannya. Tapi karena iman dan takwa kita percaya, kita yakin, dan kita mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar sampai kepada tempat yang sangat indah, yaitu surga. Dan Allah mengajarkan doa kepada kita di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Jadi kita diajari oleh Allah untuk berdoa, Bapak Ibu, karena hati kita ini sifatnya bolak-balik. Ya, kadang-kadang esok tempe, sore dele. Tempe itu kan sesuatu yang sudah jadi kan ya, sudah dikasih ragi, udah jadi. Lah kok iso ambiar dadi dele meneh iki gek piye ngono lho ya. Iya. Lah wong sudah
Sampai Arab di sana koyo tobat-tobat tenan kok. Tekan ngomah ambiar meneh iki piye kira ya kaji tomat to ya. Neng Mekah tobat, neng omah kumat. Nah itu karena hati kita itu bolak-balik itu tadi. Ya muqallibal qulub, maka kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini ya Allah untuk konsisten kepada ajaran agamamu. Kita kan ya merasakan ya Bapak Ibu, masing-masing merasakan ya pengalaman sendiri-sendiri saja, rasa ngarani kancane ya. Hati kita kan bolak-balik. Kadang kita begitu khusyuk di dalam sholat kita, kita begitu tekun di dalam zikir kita begitu rajin di dalam tadarus kita. Tapi suatu hari bisa jadi kita males, hati kita tidak condong kepada rutinitas kita untuk beribadah. Kan begitu ya. Kita kadang-kadang begitu. Padahal wah, sudah semangat 45 dulu ketika di Mekah. Subuhan saja. Wah, begitu siap gerak. 2 jam sebelumnya, waduh. Nah, apalagi Jumatan itu. Pagi udah bingung ini. Jam 8, jam 9, jam 10 berangkat ya. Ya, Jumatannya mulainya jam 1 pada. Ya. Udah semangat 45. Subuh, sebelum subuh udah bangun, ada yang mandi, ada yang jam 2-an sudah bangun ya. Ada yang mandi, ada yang bikin minum, ada yang bikin mie, wah macam-macam. Waduh, ini semangat mau subuhan ini. Suasana mau subuhan seperti suasana tentara mau berangkat perang. Ya. Nah, begitu heroiknya Bapak Ibu. Ya, saat ini kita saya ngotot niku napa mboten. Insyaallah. Nah, gitu. Nah, yang tahu kita sendiri. Maka kalau kok saiki aku melempem. Oh ya bener, hati kita itu bolak-balik. Ya bener, paribasan basa Jawa, esuk tempe sore dele. Nah. Nah, mbiyen wis kaya ngono kok saiki ambyar meneh. Nah, berarti kita harus memperbanyak doa kita. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk supaya hatiku enggak bolak-balik seperti itu ya Allah. Supaya aku konsisten ya Allah. Ya, kemarin ikut diskusi kok malah saya jadi bingung, kok malah saya jadi ragu dengan keyakinan saya ya Allah. Kadang kan gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang baca buku juga justru mempengaruhi apa yang sudah menjadi komitmen kita. Maka kita berdoa supaya kita tetap komitmen, tetap konsisten dengan komitmen kita. Kita mohon kepada Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri petunjuk ya Allah, dulu kami sudah begitu heroiknya. Jagalah semangat itu di dalam ibadah kami selanjutnya di tanah air ini ya Allah. Karena sesungguhnya engkaulah pemberi karunia. Yang kedua, kita memohon kepada Allah wattuqa. Berikanlah kepada kami ketakwaan ya Allah. Karena iman dan takwa kita itu juga begitu. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Siapa yang tahunya ini hadis al-imanu yazidu wa yanqusu. Ternyata ini bukan hadis, ini perkataan atau pendapat ulama. Dan memang benar,
Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, kadang penuh, kadang setengah penuh, kadang sangat minim, malah bisa habis, bisa hilang dari diri seseorang. Naudzubillahi min dzalik. Ada kok Bapak Ibu yang pulang umroh itu malah murtad, ya. Pernah baca beritanya? Iya. Ya itu tadi. Jadi memang untuk hidayah, ketakwaan harus kita mohonkan kepada Allah. Karena hati kita ini labil sekali. Hati kita labil, hati kita mudah terpengaruh, hati kita mudah terprovokasi. Padahal Bapak Ibu ini adalah para pemegang kunci surga. Ya. Voucher sudah di tangan. Yakin, fix. Karena hadisnya sahih. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Saya yakin hajinya Bapak Ibu secara fi'liyah, secara tata cara, secara SOP sudah mabrur. Ya, tinggal batiniyahnya Bapak Ibu dikuatkan. Mohon petunjuk kepada Allah. Jangan goyah ya Allah. Kok saya sekarang kendung ibadahnya ya Allah. Kok saya sekarang males tadarusnya ya Allah. Kok saya sekarang jarang sedekahnya ya Allah. Kok saya sekarang lebih seneng kepada kesenangan-kesenangan yang gak ada hubungannya dengan ibadah kepadamu ya Allah. Nah, jadi kita perlu memohon itu. Padahal Allah sudah berpesan kepada kita. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sudah Islam, sudah iman, sudah takwa, kudu sak mati nih. Ya, ojo nganti sak durunge mati ilang iman, Islam, takwa nih. Ya. Nah, itu pesannya Allah begitu. Ya. Kalau Allah berpesan demikian, maka bisa jadi sebelum kita mati itu iman dan takwa kita hilang. Ya, maka kan Allah berpesan, jangan sampai hilang iman dan takwamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas lo, jangan anti lo. Tekaning pati kecuali dalam keadaan tetap Islam lo. Nah, itu. Kalau kita tetap konsisten seperti itu, maka artinya kita husnul khotimah. Ya, karena itu tadi, karena kita konsisten kepada petunjuk Allah. Ya. Kalau pesawat landing malam hari itu kan landasan itu ada lampunya gitu ya. Ya, kalau itu diikuti gitu kan pasti akan sampai ke ujung landasan. Ya, karena ada petunjuk itu, ada guidance, ada yang menuntun pilot itu. Di samping menara pengawas juga dia juga melihat petunjuk di landasan itu. Kemudian kita juga memohon kepada Allah sifat ifah tadi, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, hal-hal yang berdosa. Bahkan tingkatan ifah yang lebih itu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim.
Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang, apalagi dengan mendesak-desak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini salah satu sifat iffah itu apa Bapak Ibu? Menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas. Ya, istilah Jawane dereng nemu kula. Ya, apa sembodo ya. Begini. Ada orang yang sebenarnya kekurangan, tapi dia abdikan hidupnya di jalan Allah. Ngopeni masjid, ngopeni pengajian, dan dia tidak pinter berusaha di muka bumi. Dia nggak pinter bekerja, ya. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi dia abdikan hidupnya di jalan Allah. Resik-resik masjid, makmur ke masjid, ngopeni pengajian. Ya, orang menyangka dia orang yang berkecukupan, padahal tidak. Tapi mereka itu menjaga dirinya, nggak mau minta-minta. Gitu loh. Jadi menjaga supaya perwiro gitu loh. Dia tidak pernah sambat sama sekali kepada orang. Ya, padahal dia ya nggak ada kerjaan, dia juga nggak punya duit bener ya. Hidupnya susah, tapi dia nggak pernah sambat, tidak pernah menampakkan kekurangannya kepada orang lain. Nah, iffah itu seperti ini juga Bapak Ibu. Ya, menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Nek sambat ngaruworo, kula kekurangan den nyuwun paring-paring. Orang iffah nggak begitu. Orang iffah itu tetap perwiro. Ya, saya begini, saya menempuh jalan ini, saya mengabdikan diri di jalan Allah. Ning aku ora arep sambat ngaruworo. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Al-Baqarah 273 Bapak Ibu. Nah, kepada orang-orang seperti itu hendaklah kita itu memperhatikan, karena mereka nggak mungkin akan meminta-minta, ya. Tidak mungkin akan ngudoroso, akan curhat mengenai kekurangan-kekurangannya. Enggak, mereka kelihatannya baik-baik dan happy-happy saja, tapi sebenarnya itu karena hebatnya iffah dia. Ya, sehingga dia menjaga, enggak akan sambat, ya, enggak akan mengeluh. Nah, itu orang yang seperti inilah. Nah, kita juga diharapkan oleh Allah menjadi orang yang bersifat iffah. Ya, kita kan sudah luar biasa diberikan rezeki oleh Allah, ya, dari lahir tidak membawa apa-apa. Sekarang Pak Ketua kita menjadi dosen di UPN, di sebelahnya Mas Ihsan menjadi pejabat teras di Bulog. Pak Zainal juga luar biasa. Pak Oki sudah menjadi pejabat teras juga, ya, di BPK, dan orang yang paling ditakuti di instansi-instansi. Wah, nek dhek teko ndredeg pokoke ini ya, arep diaudit ini ya. Pak Anton menjadi pejabat di Pemda Sleman. Wah, Prof Karna Anggara menjadi guru besar, tur viral. Ya, hebat ini ya. Dan menjadi ilmuwan terkemuka di dunia. Wah, Masya Allah, ini orang-orang hebat semua. Iya. Maka sudah seperti itu, tinggal kita itu iffah saja. Ya, iffah. Kalau nuruti kurang, ya, saya pasti kekurangan. Kalau nuruti sambat, banyak yang harus saya keluhkan. Tapi ini sudah cukup ya Allah. Maka Nabi memberikan nasihat, laisal hina an kasrotil arodi walakinnal hina hinan nafs.
Kita memohon kepada Allah al-ghina, kekayaan boleh. Minta kekayaan beneran supaya kita kaya beneran boleh. Tapi ingat, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau al-ghina tadi adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, kita mau kaya boleh, Nabi juga memberikan peluang itu. La ba'sal ghina limanittaqa wasihatu limanittaqa khairum minal ghina watibun nafsi minan ni'am. Nasihat Nabi, tidak apa-apa kepingin kaya dan menjadi orang kaya itu asalkan bertakwa. Ya, dan sehat itu bagi orang kaya juga lebih baik. Ya, daripada hanya sekedar kekayaan saja. Dan bahagia itu adalah bagian dari kenikmatan. Sehat, kaya, tapi takwa, selamat. Ya, ganteng. Ya. Iya. Yang ganteng silakan berdiri. Iya. Kaya, sehat, ganteng, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi takwa. Tapi kalau nggak ada takwa bahaya, ya, bahaya. Istrinya ketir-ketir. Ya, karena orang mau berbuat maksiat itu juga perlu sehat, tur perlu ragat. Ya, sehat ono ragate, maksiat lancar. Ya. Nah, tapi bagi orang yang bertakwa, dia akan selamat sekalipun semua fasilitas ada, karena fasilitas dalam kehidupannya itu disikapinya ini adalah sarana litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan, terlebih kekayaan hati kita. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat semua. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas. Demikian Bapak Ibu, kajian enteng-entengan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Karena saya harus segera lari ke Ngaten Condong Catur. Karena sudah ditunggu. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dimaafkan semua salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.